Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya mama papa hebat di rumah? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak ibu, sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasa, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Simak video dari ibu ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman berkembang biak dengan banyak cara. Apa anak ibu tahu bagaimana cara tanaman berkembang biak? Ya, benar. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Nah, cara tumbuhan berkembang biak secara alami yaitu dengan cara biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, anak ibu, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Biji ditanam di dalam tanah, kemudian mulai tumbuh, lama-kelamaan menjadi tumbuhan muda, kemudian menjadi tumbuhan dewasa, dan menghasilkan bunga dan buah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan biji adalah mangga, kemudian jeruk, ada lagi semangka, dan jambu. Selanjutnya adalah yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, coba anak ibu perhatikan. Tunas tumbuh dari batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Kemudian tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu cocor bebek, pisang, dan bambu. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi dibagi menjadi 3 bagian yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Umbi lapis. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi lapis yaitu adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Yang kedua adalah umbi batang. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Selanjutnya adalah umbi akar. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, kemudian singkong, dan juga ada lobak. Dan selanjutnya anak ibu, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut dengan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut, kemudian ada lagi tumbuhan paku, dan ada lagi jamur. Sampai di sini paham anak ibu? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara buatan yaitu dengan cara mencangkok, kemudian stek, dan menempel. Nah, apa ada anak ibu yang tahu mencangkok itu apa? Ya, mencangkok adalah cara paling mudah mengembangbiakkan tanaman.
Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih baik, cepat dari biasanya, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu lebih mudah roboh, akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya tumbuhan mangga atau jambu. Langkah-langkah mencangkok yaitu dengan cara yang pertama mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Kemudian bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Selanjutnya, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Dan yang terakhir adalah biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Nah, anak ibu, selanjutnya adalah kita akan memperkenalkan bunga nasional Indonesia. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Yang pertama adalah bunga melati putih, merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Selanjutnya adalah bunga anggrek bulan, disebut dengan puspa pesona. Dan yang terakhir, bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, dikenal dengan sebutan puspa langka. Alhamdulillah, penjelasan ibu hari ini sudah paham bukan anak ibu yang soleh dan soleha? Selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Anak ibu amati gambarnya, kemudian pilih salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-cirinya. Nah, penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas yang lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Dan ini adalah tugas yang selanjutnya. Ayo menulis, kemudian anak ibu jawab pertanyaan dari 1-5 ya. Nah, ibu rasa demikian dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan, semangat, dan selalu ceria. Nah, anak ibu jangan lupa berterima kasih kepada mama papa yang telah membantu anak ibu belajar di rumah hari ini. Ibu akhiri dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.